البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin, azzan wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang telah kita baca setorkan terlebih dahulu itu hadis yang berisikan tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bahwasanya di antara keutamaannya, beliau adalah salah satu wanita yang Allah Ta'ala sempat titip salam untuknya, dan bahkan malaikat Jibril juga titip salam kepada Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian juga keutamaan yang lain, beliau radhiyallahu anha dikasih kabar gembira dengan rumah di surga. Rumah yang terbuat dari mutiara, yang dicampur dengan emas, diiringi dengan permata, rumah yang sangat indah, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya, tidak pula keletihan. Masya Allah, keutamaan Khadijah bintu Khuwailid. Dan seringnya Rasulullah SAW ketika berada di tengah-tengah para istri Rasulullah SAW, yang sering disebut-sebut Khadijah bintu Khuwailid. Terutama ketika sudah meninggal dunia, Rasulullah kalau cerita sama Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering menyebut Khadijah seperti ini, seperti ini, seperti ini, sebutkan. Sampai-sampai tidak ada dari kalangan wanita yang Aisyah Ummul Mukminin dia lebih cemburu melainkan ketika disebutkan nama Khadijah radhiyallahu anha. Naam, karena Rasulullah SAW sangat apa? Naam, cinta dan luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, nah, para ulama silang pendapat mengenai mana yang lebih utama, Khadijah bintu Khuwailid ataukah Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah akan kita simak pada hadis yang akan kita baca setelahnya. Tafadhal barakallahu fiik hadisnya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Wabashirha. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Rawahu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hah? Qala ya Rasulullah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Faqra. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Muttafaqun alaih. Kalau rawahul Bukhari Muslim. La ba'as. Na'am. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Khadijatu Naam ahsanta barakallahu fiik. Antum sudah siap? Bismillah. Hah? Sudah siap? La bas. Bismillah. Wabashshirha wabashshirha. La sakhaba la sakhaba. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. La Naam ahsanta barakallahu fiik. Siap? Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Sudah? Siap? Apa? Oh, siap baca? Bismillah, siap atau belum? La bas, na'am. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala
Al-mu'allifu asbahullah. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya, itu keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummi Abdullah. Fadlu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama, beliau kalau ditinjau dari sisi ilmunya, beliau adalah dari kalangan wanita yang paling berilmu. Dari kalangan wanita-wanita yang ada, para sahabiat yang paling berilmu Aisyah Ummul Mukminin. Sehingga beliau masuk dalam apa? Deretan al-muktsirun fi riwayatil hadis. Yang paling banyak riwayatnya, nah barakallahu fikum, dalam masalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ini syahidnya, wa zaujatun nabiyyi, dan istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian beliau adalah salah satu wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi masih gadis. Yang selainnya tidak dinukilkan demikian. Ada yang janda, ada yang sudah pernah menikah dengan sahabat yang lain kemudian ceraikan. Adapun kalau Aisyah Ummul Mukminin dinikahi oleh Rasulullah SAW akadnya ketika usia 6 tahun. Dukhulnya ketika usia 9 tahun. Paham ya? Jangan sampai antum salah paham, atau orang-orang nah barakallahu fikum yang mereka mencaci maki Rasulullah SAW dikatakan, bagaimana ini masih kecil kok dinikahi. Nah barakallahu di Jaziratul Arab, di tanah Arab barakallahu fi Timur Tengah, itu secara nah barakallahu fikum sejarah ma'ruf, kalau tempat-tempat yang panas, cuacanya panas, itu anak-anak perempuan usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu sudah dewasa. Paham ya? Cepat dewasanya. Naam, seperti itu. Dinukilkan dalam penjelasan-penjelasan para ulama seperti itu. Jadi wajar saat itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah usia berapa? 6 tahun, kemudian dukhulnya ketika usia 9 tahun. Naam. Dan sudah kita lewati juga hadis yang simpel. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Aisyah. Aisyah yang paling beliau cintai. Wa minar rijal, dikatakan kalau laki-laki siapa? Kata beliau abuha, bapaknya. Kan itu. Ini nanti hadisnya mirip, yang seperti yang saya sebutkan ini mirip, cuman ini agak panjang, ada tambahan sedikit. Jadi kesimpulannya, Aisyah Ummul Mukminin lebih afdal daripada Khadijah bintu Khuwailid dari siapa? Ilmu. Caranya gitu caranya. Biar kita tidak mendolimi salah satu di antara keduanya. Kan pertanyaannya, siapa yang lebih afdal? Khadijah bintu Khuwailid atau Aisyah radhiyallahu anha? Jawabannya fihi tafsil, dirinci jawabannya. Kalau dinisbahkan dari sisi ilmu, paham ya? Ditinjau dari sisi ilmu, ya. Nah, barakallahu fikum, nah menyebarkan, mendakwakan ilmu, mengajarkan ilmu, Aisyah lebih afdal. Tapi kalau ditinjau di awal perjuangan agama Islam, di awal-awal Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian yang memberikan pembelaan, dukungan, penguat, pertolongan siapa? Khadijah bintu Khuwailid afdal. Paham rinciannya? Mahum insyaallah? Jangan sampai kita tidak bisa merinci, akhirnya kita mengatakan Aisyah lebih afdal. Nah, itu yang tepat. Dirinci, afdal dari sisi apa gitu loh. Paham ya? Lebih utama dari sisi apanya? Ilmunya. Naam. Khadijah lebih utama dari sisi apa? Awal-awal masuk Islam. Kemudian juga beliau yang ngasih dukungan, dorongan, penguat Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan zammiluni, 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 selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Siapa yang ngasih pertolongan? Siapa yang ngasih dukungan? Siapa yang ngasih motivasi? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Masya Allah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kemudian tidak ada salah satu wanita yang turun wahyu dalam kondisi Rasulullah SAW berada dalam selimut, melainkan na barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Naam. Kemudian berikutnya, keutamaan berikutnya, datang langsung pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Pembelaan kisah apa namanya? Qissatul Ifki, ingat-ingat.
Kisatul ifki, tragedi yang tidak terlupakan, yang saat itu disebarluaskan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin. Tragedinya kisah Kisatul ifki, perhatikan ya. Kisatul ifki saat itu, nah ketika pulang rombongan Rasulullah SAW bersama para sahabat, saat itu Aisyah ikut, ya, itu perang dari Ghazwah Bani Mustalik. Nah, Ghazwah Bani Mustalik. Nah, kemudian ketika di tengah perjalanan pulang istirahat, singgah mereka. Aisyah waktu itu dibawa dalam kondisi di dalam tandu. Tahu tandu ya, yang biasanya dipanggul itu, dipikul itu. Nah, barakallahu fikum, yang ada kayak kemahnya di atas kemudian dipikul itu. Karena saking ringannya, paham ya? Saking ringannya, nah barakallahu fikum, berat badannya, sehingga kalaupun dipikul satu orang pun kuat itu loh. Paham ya? Tandu itu kan ada yang dipikul 4 orang, ada yang bentuknya kayak tas itu. Paham ya? Jadi dipikul satu orang bisa, digendong satu orang bisa pakai tandu itu. Paham ya? Karena saking ringannya itu. Nah, suatu ketika singgah di suatu tempat. Ketika singgah ternyata Aisyah ingin melakukan atau ingin pergi sebentar untuk melakukan qada'il hajah. Ternyata kalung yang dipinjam oleh Aisyah dari siapa? Asma bintu Abu Bakrin, dari saudarinya, jatuh kalungnya. Setelah jatuh, Aisyah balik lagi ke rombongan. Ternyata kalungnya jatuh, pergi lagi mencari kalung tadi itu. Aisyah. Rombongan pergi, berangkat rombongan. Paham ya? Nah, rombongan udah berangkat. Ternyata apa? Aisyah ketinggalan rombongan. Mencari kalung, setelah ketemu baru balik lagi ke tempat persinggahan tadi, itu udah enggak ada semuanya. Sedih Aisyah, berharap semoga mereka merasa kehilangan dan kembali lagi ke tempat ini. Sampai beliau tertidur, Aisyah tertidur. Ternyata ada salah satu sahabat yang juga waktu itu singgah istirahat. Nah, tertinggal juga, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini dihafalkan ini. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Itulah yang dituduhkan, nah barakallahu fikum, berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Allahul musta'an. Safwan kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin, semaknanya itu. Kaget. Seraya mengucapkan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kok ada di sini, kaget itu loh. Rombongan udah berangkat kok ini kok masih ketinggalan di sini? Karena waktu itu tandunya itu ringan gitu loh. Karena posisinya Aisyah masih kecil. Maksudnya itu berat badannya ringan, sehingga tandu yang dibawa oleh pasukan tadi itu terasanya ya nggak ada, dikirain udah di dalam tandu itu gitu loh. Paham ya? Langsung Safwan Mu'attal ketika melihat kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukmin langsung didekatkan untanya. Paham ya? Dekatkan. Kemudian setelah itu barakallahu fiik, Aisyah langsung apa? Langsung naik tanpa sepatah kata pun yang diucapkan. Bayangkan. Enggak berbicara wala syai'. Kemudian diantar oleh Safwan Mu'attal As-Sulami. Ketika sampai di pintu Madinah barakallahu fiik, langsung orang-orang munafikun, di antaranya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafiqin, kowar-kowar dia. Wah ini kok bisa istri Rasulullah bersama Safwan Mu'attal, gimana ini? Disebarluaskan bahwasanya berzina, itu namanya Kisatul Ifki. Itu menyedihkan itu, sampai Abu Bakar Siddiq aja bapaknya sendiri bingung ini kok seperti ini. Tapi Aisyah yakin pertolongan akan datang. Ternyata benar, turunlah surat An-Nur di antaranya. Nah, sebagai bentuk bara'ah, Allah Ta'ala bela, Allah Ta'ala berikan apa? Bentuk berlepas diri bahwasanya Aisyah ummul mukminin tidak berzina. Masya Allah. Datang langsung pembelaan dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya kalau antum baca sedih kan rasanya. Karena hampir sebagian sahabat terkena makan syubhatnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi itu, gitu loh. Paham ya? Nah, hampir istilahnya itu kok bisa ya? Padahal Safwan bin Mu'attal As-Sulami enggak bicara sama sekali, cuma ucapan tarjih tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang didengar oleh Aisyah juga ucapan itu tok, itu loh. Paham ya? Nah, itu kisahnya kenal dengan apa? Kisatul Ifki. Kisatul Ifki. Antum lihat di surah An-Nur sama syarahnya atau penjelasannya atau tafsirannya, nanti akan lihat kisahnya bagaimana. Luar biasa barakallahu fiik. Bela Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Naam. Kita lihat barakallahu fiikum hafizakumullah. An Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
ba'athahu 'ala jaisy dzatis sulasil. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika mengutus dia pada rombongan tentara dzatus sulasil. Rombongan tentara dzatus sulasil. Nah, perang dzatus sulasil. Fa ataituhu faqultu, kemudian aku mendatanginya seraya aku berkata, siapa ini? Amr bin Al-As mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, ayun nasi ahabu ilaik? Siapakah manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Aisyah yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum sampai dikenal dengan apa? Hamra atau Humaira. Paham ya? Kenapa? Karena kalau barakallahu fiikum marah atau kalau istilahnya ada sesuatu yang beliau tidak suka atau semisal itu memerah wajahnya. Paham ya? Memerah wajahnya. Barakallahu fiikum sampai ada yang barakallahu fiikum menggelar dengan Humaira atau Hamra Humaira. Paham ya? Seperti itu. Naam. Dan ketika itu Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai Rasulullah? Aisyah. Fakultu, kemudian aku tanya lagi, minar rijal. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Faqala abuha, bapaknya. Siapa bapaknya berarti? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau belum tahu namanya itu, Abu Bakar Siddiq namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Utsman namanya. Namanya Abu Bakar Siddiq siapa tadi? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu. Tanya lagi, kultu, aku berkata lagi, sumaman. Kemudian siapa lagi? Qala Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan Umar bin Khattab. Ini yang ketiga, berarti kan ada tambahannya. Kalau kemarin riwayatnya cuman Aisyah kemudian bapaknya. Ini tambahin lagi. Sumaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'ad dari jalan, kemudian beliau menghitung beberapa kaum lelaki yang lainnya. Jadi selain yang disebutkan sini ada lagi para lelaki yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun. Fa'ad dari jalan maksudnya beliau menghitung atau menyebutkan. Ya, beliau menyebutkan nama lelaki yang lainnya selain Abu Bakar dan Umar. Paham ya? Nah, menghitung menyebutkan. Karena apa? Karena posisinya bukan hanya dua orang ini. Ditanya lagi, jawab lagi, cuman riwayatnya sampai di sini. Fa'ad dari jalan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung barakallahu fiik atau menyebutkan beberapa lelaki yang lainnya. Paham maksudnya? Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik adalah wanita yang paling beliau cintai adalah Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu taala anha. Paham ya? Seorang wanita yang paling berilmu dari kalangan wanita-wanita yang ada alal itlaq. Karena yang paling berilmu Aisyah. Paham ya? Dalam kondisi seperti itu barakallahu fiik, beliau tetap mengajarkan ilmunya, kemudian mempelajari ilmunya. Nah, barakallahu fiik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ummul mukminin radhiyallahu anha. Kita lihat syarahnya itu, perhatikan baik-baik. Atau sebelumnya ana terlupakan kisahnya waktu itu, kenapa Rasulullah SAW sempat dihibur dengan apa? Dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Karena waktu itu Rasulullah SAW setelah meninggal istrinya yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, beliau sempat menikah dulu dengan Saudah. Paham ya? Nah, saat itu usianya sudah agak tua, ditinggal mati suaminya. Nah, kemudian enggak lama setelah kejadian tersebut, kurang lebihnya 4 tahun kemudian atau kurang lebihnya segitu, kebetulan dalam sejarahnya itu, langsung beliau mimpi. Nah, dari mimpi inilah Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu bahwasanya apa? Calon istri Rasulullah SAW adalah Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq anhu. Paham ya? Dalam mimpi melihat. Nah, melihat kemudian disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inilah barakallahu fikum calon istrinya. Ternyata benar. Barakallahu fikum dibenarkan karena waktu itu ketika meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, Rasulullah sempat sedih. Sampai dikenal dengan apa? Amul huzn, tahun-tahun kesedihan. Ya kan? Tahun-tahun kesedihan, meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, kemudian meninggal pamannya Abu Thalib, akhirnya ada tragedi
atau kisah yang digelar Isra dan Mi'raj, itu di antaranya. Naam. Kita lihat sini, qala syarih wa tabahullah, bagian bawah itu syarahnya. At-tafadulu, perhatikan syarah bagian bawah itu, baina Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. At-tafadul, keutamaan antara Aisyah dan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhuma. Kita lihat, sabqu Khadijati wa sabqu Khadijata wa ta'thiruha fi awal Islam wa nasruha wa qiyamuha fid din lam tusrikha fihi Aisyah wala ghairuha min ummahatil mu'minin. Yang pertama, paham ya? Keutamaan Khadijah dibanding Aisyah yang pertama ini, yaitu lebih duluannya Khadijah dan pengaruhnya Khadijah terhadap agama Islam di awal-awal permulaan Islam, wa nasruha, dan pertolongan Khadijah terhadap agama Islam, wa qiyamuha, dan juga apa? Menegakkan agama Islam, menegakkan namfiddin, yaitu menegakkan agama Islam tersebut dalam agama tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, mengamalkan dan juga mendakwahkan agama Islam. Lam tusyrikha fihi Aisyah, yang Aisyah tidak apa? Tidak berserikat atau tidak ikut campur situ. Wala ghairuha, tidak pula yang selainnya, min ummahatil mukminin, dari ummahat mukminin yang lainnya. Ini yang apa yang menjadi barakallahu fikum sisi keutamanya, yaitu Khadijah lebih duluan dan pengaruhnya lebih besar dalam apa? Awal-awal permulaan Islam dan pertolongannya serta apa? Dakwahnya beliau radhiyallahu anha terhadap agama Islam. Yang apa? Yang Aisyah tidak berserikat gitu, tidak ikut campur. Paham ya? Tidak ikut andil situ. Nah, di awal permulaan Islam. Yang berikutnya, kalau Aisyah, keutamanya Aisyah, wa ta'thiru Aisyah fi akhir Islam, dan pengaruh besarnya Aisyah, paham ya? Nah, pengaruh besarnya Aisyah fi akhir Islam, di akhir-akhir barakallahu fikum Islam, wa hamluddin, dan keadaan Aisyah membawa agama ini, wa tablighuhu, dan menyampaikan agama ini ilal ummah, kepada umat, wa idrakuha minal ilm, dan juga apa? Barakallahu fikum, Aisyah di antara keutamanya apa? Idrakuha, yaitu dia mendapatkan minal ilmu ma lam tusyrikha fi Khadijah wala ghairuha. Paham ya? Yang mana Khadijah tidak berserikat, barakallahu fikum, tidak ikut serta, wala ghairuha, tidak pula yang lainnya dalam masalah ilmu tersebut. Mimma tamayyazat bihi an ghairiha, dari perkara-perkara yang terbedakan dengannya dari yang lainnya. Itu terbedakan apa? Dengan ilmu, itu maksudnya. Paham ya? Mimma tamayyazat bihi an ghairiha. Maksudnya, barakallahu Khadijah bintu Khuwailid tidak berserikat, tidak ikut andil, tidak apa? Ikut serta dalam masalah ilmu tersebut, yang itu sebagai pembeda antara Aisyah dengan yang lainnya, masalah ilmu tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, itulah perbedaannya. Di awal permulaan Islam, Khadijah bintu Khuwailid afdal. Di akhir Islam, paham ya? Di akhir Islam maksudnya di akhir-akhir perjuangan agama Islam, ya, di zaman-zaman barakallahu fikum setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal, kemudian juga dakwahnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap agama Islam, dan juga ilmu yang dimiliki oleh radhiyallahu anha, itu Aisyah lebih afdal. Paham maksudnya ya? Jadi caranya kalau antum masih bingung, simpel aja. Di awal permulaan Islam, mengenai perjuangan, pengorbanan, kemudian juga apa? Pertolongan terhadap agama Islam, Khadijah afdal. Kemudian yang kedua, kalau untuk Aisyah bagaimana? Dalam masalah ilmu, Aisyah afdal. Dah kita ada. Kalau antum masih kepanjangan ya, ini simpel aja. Kalau ditinjau dari awal permulaan Islam, agama Islam awal kali didakwahkan, kemudian pertolongan yang diberikan Khadijah bintu Khuwailid terhadap agama Islam afdal, lebih afdal. Tapi kalau dari si ilmu, siapa yang afdal tadi? Aisyah radhiyallahu anha lebih afdal. Karena Aisyah masuk dalam deretan al-muktsirun fi riwayatil hadis, termasuk orang yang paling banyak riwayatnya riwayat hadisnya. Nah, masyaallah. Dalam kondisi seperti itu, Aisyah ummul mukminin ilmunya banyak, hadisnya banyak, paham ya? Kemudian juga perannya dalam menyampaikan agama Islam luar biasa. Pernah enggak dinukilkan Aisyah itu rihlah pergi mencari ilmu? Pernah enggak Abu Mu'adz? Enggak pernah. Enggak pernah dinukilkan satu asar pun enggak pernah. Aisyah ummul mukminin rihlah dari negeri ini ke negeri ini, dari Makkah ke Madinah, Madinah ke mana? Rihlah pergi jauh mondok pesantren, enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Naam.
Nah terus bagaimana? Ya mencari ilmu langsung di hadapan Rasulullah SAW, mahramnya. Faham ya? Nah, kok bisa? Ya bisa. Semuanya itu bisa. Intinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu poin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan jadikan apa? Baginya solusi jalan keluar yang terbaik. Paham ya? Nah, karena para sahabiat, para wanita sahabat, mereka paling semangat menerapkan apa? Menerapkan Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an. Ketika dalam Al-Qur'an ada lafaz waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, udah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Paham ya? Kalaupun pergi ada hajat keperluan, pulangnya ke rumah, istirahatnya pun di rumah. Paham ya? Nah, tidak pernah dinukilkan satu salaf pun. Paham ya? Nah, terang-terangan aja ini ya. Tidak ada satu salaf pun yang dinukilkan fulanah bintu fulan pergi rihlah, pergi mencari ilmu, nuntut ilmu, enggak ada. Yang ada itu fulan bin fulan, laki-laki. Paham ya? Rihlah mulazamah mencari ilmu sampai 20 tahun. Siapa contohnya? Muhammad bin Bashar, Bundar. Muhammad bin Bashar bermulazamah mencari ilmu dengan gurunya Yahya bin Sa'id al-Qattan 20 tahun. Mondok. Paham ya? Mondok dalam artian walaupun pulang pergi tapi dia mondok, belajar gitu maksudnya itu. Paham ya? Laki-laki 20 tahun. Kalau perempuan enggak pernah dinukilkan. Paham ya? Antum buka kitab apa contoh-contohnya Tarikh Baghdad atau kitab Al-Hilyah bin Nu'aim atau kitab-kitab sejarah para ulama, para salaf dahulu dalam mencari ilmu. Semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Lah wanita bagaimana? Wanita adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan ayat tadi itu waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Kalaupun mencari ilmu sesuai dan kadarnya, karena Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan kadar seorang wanita dan laki-laki dalam mencari ilmu itu beda. Tapi sama-sama wajib mencari ilmu, wajibnya na'am, kita sepakat. Cuman kadarnya, paham ya? Kalau laki-laki kan dituntut harus rihlah, pergi jauh, paham ya? Nginep di tempatnya enggak ada iskal, enggak butuh mahram. Tapi kalau perempuan butuh mahram. Pergi jauh safar butuh mahram. Paham ya? Istirahat yang paling nikmat, yang paling selamat, yang paling sesuai dengan dalil ya di rumahnya. Paham ya? Nah, menanggalkan pakaiannya ya di rumahnya, bukan menanggalkan pakaian di pondok pesantren. Paham ya? Nah, itu sekedar selingan seputar apa? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sehebat itu ya, hadisnya sangat banyak beliau hafal, tapi tidak pernah dinukilkan beliau rihlah pergi jauh mencari ilmu, enggak pernah. Paham ya? Nah, kalau seandainya antum jumpai sejarahnya kok pernah rihlah, tunjukkan. Rihlah mencari ilmu gitu ya. Mondok misalkan. Tapi laki-laki banyak sekali. Laki-laki banyak sekali. Naam. Allahul musta'an. Jadi jangan akal-akalan itu ya. Jangan akal-akalan. Kalau laki-laki pondok laki-laki juga enggak ada salafnya katanya. Paham ya? Berarti dia kurang baca sejarah. Paham ya? Kalau sejarah semuanya menyebutkan laki-laki rihlah fulan bin fulan, rihlah. Ada yang pergi ke Baghdad, ke Syam mencari ilmu, mencari hadis, banyak sekali. Nah, kalau mau baca kitabnya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ada. Kemudian juga Kutubur Rijal seputar apa? Biografi para rijalul hadis, antum akan jumpai di sana. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah, berikutnya hadis yang kita baca ini adalah apa? Keutamaan Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Wanita yang paling beliau cintai dan wanita yang paling barakallahu fikum pencemburu. Paham ya? Luar biasa cemburunya ya, terutama ketika Rasulullah menyebutkan nama Khadijah di hadapannya cemburu. Paham ya? Tapi cemburu yang sifatnya tidak sampai apa? Berlebihan, wajar. Memang cemburu itu wajar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga sekaligus hadis ini di samping menyebutkan keutamaan Aisyah Ummul Mukminin, sekaligus menyebutkan keutamaan bapaknya. Siapa bapaknya tadi namanya? Siapa bapaknya Aisyah tadi? Siapa bapaknya Aisyah antum? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya tadi? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ewa? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadi? Ayo dihafal nanti ya. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah siapa namanya? Utsman. Nah, itu yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat dan bisa dihafalkan. Itu keutamaan Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha.
Beliau termasuk muktsirun fi riwayatil hadis, kemudian langsung turun surat atau ayat dari langit pembelaan untuk beliau radhiyallahu anha, yaitu surat An-Nur. Nah, barakallahu fikum, yaitu yang dikenal dengan kisahnya Qisatul Ifki. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.